wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Zainur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekologi pangan, yaitu sistem pangan dan gizi. Sistem berasal dari bahasa Latin artinya sistema dan bahasa Yunani artinya sustema, yaitu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan materi, memudahkan aliran, memudahkan informasi dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pangan. Jadi pangan ini apapun, baik berupa padat atau cair yang dicerna, yang ditelan dan diasimilasikan oleh tubuh sehingga menghasilkan yang namanya nutrisi. Nah, apa itu sistem pangan dan gizi? Jadi sistem pangan dan gizi ini merupakan rangkaian masukan, rangkaian proses dan keluaran sejak pangan ini dalam tahap produksi, yaitu berupa bahan ataupun berupa olahan hingga sampai tahap akhir, di mana pemanfaatannya dalam tubuh ini diwujudkan dalam status gizi. Dalam sistem pangan dan gizi ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah penyediaan pangan, komponen kedua adalah distribusi pangan, selanjutnya konsumsi pangan, dan akhirnya sampai utilisasi makanan. Jadi penyediaan pangan ini dimulai ketika produksi bahan, terus bagaimana pasca panennya sampai pada penggunaan teknologi pangannya. Nah, dilanjutkan dengan distribusi pangan. Distribusi pangan ini bagaimana transportnya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pemasarannya. Dengan tahap selanjutnya adalah konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini berkaitan dengan pangan yang dibeli oleh masyarakat, dan hingga tahap akhir adalah utilisasi makanan, yaitu bagaimana makanan itu mulai mulut sampai dicerna sampai menghasilkan. Yang terakhir adalah status gizi. Nah, kembali pada penyediaan pangan. Jadi untuk mencapai status gizi masyarakat yang optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. Jadi kondisi penyediaan pangan ini akan mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, dari peternak itu hasil ternak, dari nelayan ikan dan sebagainya dalam suatu kurun waktu tertentu. Oke, jadi produksi bahan pangan ini adalah penyediaan pangan yang pertama. Bisa berupa bahannya atau olahannya. Kalau bahan itu selanjutnya adalah pasca panennya itu, setelah panennya itu bagaimana menyiapkan hasil panen agar tahan lama disimpan, agar tidak rusak, agar dapat dipasarkan dalam kondisi yang baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah perdagangan bahan pangan. Jadi setelah disimpan, kemudian dipasarkan dalam kondisi bahan yang baik. Nah, jika bahan pangan ini yang tidak cukup bagaimana? Nah, tentunya dengan kondisi yang tidak cukup maka harus didatangkan. Nah, kalau bahan pangan ini berlebih diproduksi, tentunya juga akan diekspor atau dikirim keluar agar tidak sampai menumpuk dan menjadi tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah teknologi pangannya. Jadi teknologi pangannya ini bagaimana pengadaan bahan pangan ini mencukupi dan merata. Nah, selanjutnya adalah distribusi pangan. Jadi distribusi ini akan menjadi efisien, menjamin seluruh rumah tangga akan menjangkau kebutuhan pangannya. Nah, tentunya distribusi ini akan memperhatikan juga beberapa aspek, yaitu bagaimana transportasinya, bagaimana penyimpanannya, kemudian pengolahan dengan sedemikian rupa, dikemas dan akhirnya dipasarkan sehingga mendapatkan hasil produk yang benar-benar siap pakai. Nah, tahap selanjutnya adalah konsumsi pangan.
Jadi konsumsi pangan oleh masyarakat ini akan bergantung kepada jumlah dan jenis pangan yang dibeli itu seperti apa. Kemudian pangan itu akan dimasak dan diolah sesuai dengan kebiasaan makan perorangan dalam keluarga atau dalam masyarakat. Bagaimana pangan ini didistribusikan di dalam keluarga bisa mencukupi seluruh anggota keluarga atau masyarakat. Nah, sampailah pada tahap akhir dari komponen sistem pangan. Ketika makanan itu atau pangan itu mulai dari masuk mulut sampai dicerna oleh tubuh, zat nutrisinya disimpan oleh tubuh dan digunakan kembali, dan akhirnya akan yang tidak diperlukan akan dibuang, dipecah, dan yang masuk ke dalam tubuh akan diserap dan menghasilkan status gizi yang baik. Nah, demikian itu apa yang saya sampaikan. Jadi sistem pangan dan gizi mulai dari penyediaan sampai dengan utilisasi makanan sehingga akan mencapai status gizi yang optimal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang presentasi sistem pangan dan gizi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at all the good things.